Brak. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat mata awam, wanita itu memutar tubuhnya, mengunci lengan polisi tersebut, lalu menghempaskannya ke tanah. Tubuh sang polisi menghantam aspal keras, membuat helmnya bergeser. Sorakan dan teriakan kaget meledak dari arah kerumunan. Sebelum lanjut cerita, dukung Titik3 Channel dengan menekan tombol like dan subscribe untuk selalu dapat update konten terbaru dan jangan lupa tinggalkan komen. Sore itu, udara di perbatasan kota terasa sedikit berat, seperti membawa firasat akan sesuatu yang besar. Langit yang sejak siang cerah perlahan berubah menjadi oranye kemerahan, pertanda matahari bersiap tenggelam di balik bukit-bukit jauh. Jalanan kecil yang membelah area perbatasan itu biasanya hanya dilalui beberapa kendaraan setiap jam, namun hari ini terasa lebih sibuk. Di sisi kiri jalan, sebuah pos pemeriksaan polisi berdiri dengan papan tanda, operasi rutin, yang terpasang miring. Dua kon oranye ditempatkan di tengah jalan, memaksa setiap kendaraan yang lewat untuk melambat. Di dalam pos, beberapa polisi berseragam lengkap tampak memeriksa dokumen pengendara, sementara sisanya berjaga dengan pandangan waspada. Motor berikutnya, silakan ke kiri, teriak salah satu petugas, tangannya memberi isyarat. Semuanya berjalan normal, motor lewat, mobil diperiksa, pengemudi diminta menunjukkan KTP atau SIM. Beberapa pengendara bercakap santai dengan polisi, ada yang bercanda, ada yang mengeluh sebentar lalu pergi. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Hingga sebuah mobil hatchback hitam, bersih dan mengilap, perlahan melaju mendekati garis pemeriksaan. Lampu depannya menyala, seolah pemiliknya sadar bahwa sorotan sedang mengarah padanya. Mobil itu berhenti tepat di garis putih. Mesinnya masih menyala lembut. Pintu pengemudi terbuka, dan seorang wanita muda keluar. Sekilas, dia tampak seperti siapa saja, namun ada sesuatu pada gerak-geriknya yang membuat mata setiap orang yang melihat terpaku. Posturnya tegak, langkahnya mantap, dan mata itu tajam, seolah mengamati segala sesuatu di sekitarnya sambil menyimpan rahasia besar. Rambut hitamnya diikat kuncir rendah, membiarkan beberapa helai jatuh di sisi wajah. Jaket kulit hitam yang ia kenakan menyembunyikan bentuk tubuhnya, namun gerakannya yang gesit memperlihatkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Di tangan kirinya, ia memegang dompet kulit kecil. "Selamat sore, Bu. Mohon turun sebentar, kami akan melakukan pemeriksaan," kata seorang polisi yang berdiri di garis depan. Nada suaranya sopan, tapi matanya menilai dengan cermat. Wanita itu hanya mengangguk singkat. Ia berdiri di samping mobil, menunggu. Polisi itu meminta SIM dan KTP, yang langsung ia serahkan tanpa ragu. Namun saat polisi memeriksa dompetnya, matanya tiba-tiba membelalak. Di sela-sela lembaran kartu dan uang tunai, ada sebuah kartu identitas berwarna gelap dengan logo lambang negara di bagian atasnya, dihiasi tanda khusus yang tidak umum dimiliki orang biasa. Di bagian bawahnya ada cap merah bertuliskan, "Terbatas Rahasia Negara." Polisi itu spontan menatap wanita tersebut. "Ini, kartu apa ya, Bu?" Wanita itu menatap balik, tajam. "Itu tidak perlu Anda tahu. Saya sedang dalam urusan penting. Sebaiknya saya lewat." Nada suaranya tegas, tidak meninggi, tapi cukup untuk membuat suasana di pos itu berubah. Dua polisi lain yang tadi hanya mengawasi dari jauh kini melangkah mendekat. Salah satunya, seorang pria bertubuh besar dengan wajah kaku, berbisik kepada rekannya. "Kayaknya ini orang penting, tapi kenapa nyetir sendiri? Tanpa pengawalan?" Yang lain mengangkat bahu. "Nggak tahu, tapi ini nggak biasa." Wanita itu menutup kembali dompetnya dan hendak masuk ke mobil. Namun polisi yang memegang kartunya mengangkat tangan. "Maaf, Bu. Kami harus memeriksa lebih lanjut. Mohon tunggu sebentar." "Tidak ada yang perlu diperiksa," jawab wanita itu datar. "Kembalikan kartu saya." "Prosedur, Bu," kata polisi itu, berusaha terdengar netral, tapi matanya mengandung rasa curiga yang semakin tebal. Di sekitar pos, beberapa pengendara yang sudah selesai diperiksa tak langsung pergi. Mereka menepi, pura-pura merapikan barang atau memeriksa ponsel, padahal sesekali melirik ke arah keributan kecil itu. Beberapa bahkan mulai mengangkat ponsel, merekam dari kejauhan.
Wanita itu menarik napas panjang, seolah menahan kesabaran. Saya akan bilang sekali lagi. Kembalikan kartu saya, dan izinkan saya pergi. Anda tidak ingin tahu urusan saya. Namun kalimat itu bukannya membuat polisi mundur, justru memancing rasa penasaran. Ibu ini siapa sebenarnya? Tanya salah satu petugas, setengah berbisik tapi cukup terdengar oleh orang terdekatnya. Orang sipil mana mungkin punya kartu kayak gini, timpal yang lain. Kalau bukan pejabat tinggi, ya, entah. Situasi menjadi kaku. Polisi yang memegang kartu itu melirik komandannya, meminta isyarat. Komandan, seorang pria berwajah keras dengan pangkat di pundaknya, mengangguk tipis. Bawa ke tenda pemeriksaan. Kita lihat siapa dia. Wanita itu masih berdiri di tempat, tapi matanya menyipit. Anda sedang membuat kesalahan besar, katanya pelan, namun penuh tekanan. Sayangnya, kata-kata itu justru membuat para polisi semakin merasa harus bertindak. Seorang polisi melangkah ke arah pintu mobil, hendak memeriksa bagian dalamnya. Yang lain bersiap memegang lengan wanita tersebut jika ia mencoba pergi. Di kejauhan, matahari semakin rendah, dan bayangan panjang mulai menutupi pos pemeriksaan itu. Angin sore bertiup, membawa rasa dingin yang aneh, seperti pertanda bahwa sesuatu yang tidak seharusnya terjadi akan segera pecah di sini. Mereka belum tahu siapa sebenarnya wanita ini. Mereka belum tahu bahwa setiap detik yang terbuang di sini sedang membawa mereka menuju sebuah bentrokan yang tak akan mereka lupakan. Dan bagi sang wanita, misi rahasia yang seharusnya berjalan mulus, kini berada di ujung tanduk. Suasana di pos pemeriksaan sore itu sudah berubah. Udara yang tadinya tenang kini terasa lebih berat, seperti menahan sesuatu yang siap meledak kapan saja. Tatapan orang-orang mulai tertuju hanya pada satu titik. Wanita berjaket kulit hitam yang berdiri dengan wajah dingin, dikelilingi beberapa polisi berseragam. Komandan pos, seorang pria berpostur besar dengan kumis tebal, melangkah maju. Ia menatap wanita itu dari atas ke bawah, seperti menilai lawan sebelum bertarung. Ibu, kami minta kerjasamanya. Ini prosedur. Mohon ke tenda pemeriksaan, supaya kami bisa memastikan identitas dan tujuan Anda. Wanita itu menatapnya balik, matanya setajam pisau. Saya sudah bilang, saya sedang dalam urusan penting, dan saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan detail misi saya kepada Anda. Nada suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Bagi orang yang cukup peka, itu adalah peringatan. Tapi bagi komandan pos ini, itu terdengar seperti tantangan. Bu, semua orang yang lewat sini harus diperiksa. Anda tidak spesial. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut diperiksa? Sindirnya. Wanita itu menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada sedikit lebih keras. Karena ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Saya tidak sedang menyembunyikan sesuatu, tapi misi saya bersifat rahasia negara. Kalau Anda memaksa, berarti Anda sedang menghalangi operasi militer. Kalimat itu membuat beberapa polisi di sekitar tertegun sesaat. Operasi militer, bisik salah satu dari mereka. Dia TNI. Tapi kebingungan itu cepat berubah menjadi skeptis. Salah satu polisi muda, mungkin baru setahun bertugas, maju dan berkata, kalau memang TNI, mana surat perintahnya? Mana tanda pengenal yang jelas? Yang saya lihat cuma kartu aneh tadi. Wanita itu melirik polisi muda itu sejenak, lalu menjawab, kartu itu aneh buat orang yang tidak punya akses. Untuk saya, itu adalah izin yang lebih dari cukup. Polisi muda itu tersenyum miring, nada suaranya mulai meremehkan. Kalau semua orang yang punya kartu itu bisa seenaknya lewat, ya kita bubarin saja pos ini. Perkataan itu mulai mengundang riuh di kalangan warga yang menonton dari kejauhan. Beberapa mulai berbisik, beberapa lagi menyalakan kamera ponsel, merekam setiap detik. Situasi jadi semacam tontonan gratis. Komandan pos melambaikan tangan, memanggil dua anggotanya. Bantu bawa ibu ini ke tenda. Kalau melawan, borgol. Dua polisi langsung mendekat dari sisi kiri dan kanan. Salah satunya mencoba meraih lengan wanita itu. Gerakan tangan itu cepat,
Tapi reaksi wanita itu lebih cepat. Ia menarik tangannya ke belakang, menghindar, lalu maju setengah langkah. Tatapan matanya kini berubah, tidak lagi sekadar dingin, tapi penuh peringatan. "Jangan sentuh saya," ucapnya, kali ini dengan nada yang membuat udara di sekitar pos terasa menegang. Namun peringatan itu tak diindahkan. Polisi di sisi kanan mencoba memegang bahunya, sementara yang di kiri bersiap membantu. Tangan mereka hampir menyentuh tubuhnya ketika wanita itu menangkis dengan gerakan sederhana, membuat polisi di sebelah kanan tersentak mundur setengah langkah. Beberapa warga mulai bersuara, jangan kasar. Itu perempuan." Tapi suara itu tenggelam oleh adu mulut di garis depan. Komandan pos mulai kehilangan kesabaran. "Saya hitung sampai 3. Kalau tidak mau ikut, kami akan memaksa." 1. Wanita itu hanya diam, matanya tak lepas dari wajah sang komandan. 2. Udara terasa semakin berat. Beberapa polisi lain sudah memegang borgol. 3. Sebelum kata itu selesai, polisi muda yang tadi mengejek tiba-tiba maju, memegang pergelangan tangan wanita itu dengan kasar. Refleks, wanita itu memutar pergelangan tangannya, memanfaatkan momentum untuk melepaskan diri, lalu mendorong sang polisi mundur. Gerakannya cepat, padat, dan jelas bukan gerakan orang awam. Kerumunan warga bersorak kecil, kaget melihat kejadian itu. "Wih, kayak di film," seru seseorang. Polisi muda itu mencoba maju lagi, kali ini dibantu rekannya. Tapi wanita itu mundur satu langkah, bersiap dengan posisi kuda-kuda nyaris tak terlihat. Ia tidak menyerang, tapi jelas siap jika ada yang berani mendekat lagi. Komandan pos memicingkan mata. "Jadi begitu maunya?" teriaknya. Ia memberi isyarat dengan tangannya, dan 3 polisi sekaligus maju untuk mengapit. Wanita itu tetap diam, tapi sorot matanya sekarang tak lagi sekadar defensif. Ia sedang menghitung jarak, posisi, dan peluang untuk keluar dari situ. Tangannya sedikit terangkat, seolah siap menangkis atau membanting jika ada yang memaksa. Beberapa warga kini menahan napas. Semua tahu, bentrokan fisik hanya tinggal menunggu detik. Dan di tengah ketegangan itu, suara wanita itu terdengar lagi, pelan tapi jelas menusuk. "Ini peringatan terakhir. Kalau kalian memaksa, kalian akan menyesal." Namun ego di tengah jalanan sore itu sudah terlalu tinggi. Seorang polisi maju, tangan terulur, dan brak. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat mata awam, wanita itu memutar tubuhnya, mengunci lengan polisi tersebut, lalu menghempaskannya ke tanah. Tubuh sang polisi menghantam aspal keras, membuat helmnya bergeser. Sorakan dan teriakan kaget meledak dari arah kerumunan. Itu baru benturan pertama. Dan semua orang di sana tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Tubuh polisi yang baru saja dibanting masih tergeletak di aspal, mengerang sambil memegangi punggungnya. Helmnya terlepas, berguling pelan ke pinggir jalan. Beberapa warga berseru-seru, ada yang memaki polisi karena dianggap kasar, ada pula yang memandang wanita itu dengan tatapan penuh rasa kagum sekaligus heran. Namun suasana tak sempat mereda. Justru, setelah kejadian itu, situasi di pos pemeriksaan semakin memanas. Komandan pos melangkah maju dengan wajah memerah, urat di lehernya menegang. 2 polisi yang berdiri di belakangnya kini tampak ragu, tapi tidak cukup berani untuk mundur. Wanita itu berdiri tegak, matanya terus mengamati sekitar. Bukan tatapan panik, tapi seperti predator yang menunggu langkah berikutnya dari mangsanya. "Saya sudah bilang, jangan sentuh saya," ucapnya. Kali ini dengan nada yang membuat beberapa orang di sekitar tanpa sadar mundur setengah langkah. Tapi ego komandan pos sudah tersulut. "Cukup sudah, Bu. Anda membuat kekacauan di sini. Kalau tidak mau ikut baik-baik, kami akan paksa. Dan kali ini, tidak ada toleransi." Sebelum wanita itu sempat menjawab, seorang polisi muda dari sisi kiri tiba-tiba bergerak cepat ke arah mobilnya. Ia membuka pintu depan dan mulai menggeledah tanpa izin. "Hei!" teriak wanita itu, setengah berbalik, tapi 2 polisi langsung menghalanginya. Polisi muda itu menarik sebuah tas hitam dari jok penumpang depan. Tas itu terlihat padat,
terbuat dari bahan kuat, dan memiliki beberapa lapisan resleting. Ada emblem kecil yang sebagian tertutup kain, tapi bagi yang jeli, simbol itu jelas militer. Coba kita lihat isinya, kata si polisi muda sambil tersenyum miring, lalu mulai membuka resleting pertama. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam. Kalau kamu buka tas itu, kamu akan menyesal. Peringatan itu sama sekali tidak menyurutkan rasa penasaran mereka. Resleting pertama terbuka, terlihat sekilas beberapa pakaian lipat rapi, tapi di bawahnya ada kantong kain hitam kecil. Resleting kedua dibuka, dan di dalamnya, kilatan logam menyembul. Apa ini? Gumam polisi muda itu. Ia mengeluarkan sebuah alat komunikasi canggih berwarna hitam pekat, dengan antena pendek dan layar mungil yang menampilkan deretan kode angka. Alat itu jelas bukan radio biasa, bahkan tampak seperti teknologi yang jarang dimiliki unit kepolisian. Kerumunan warga mulai berbisik. Itu apa? Radio militer? Bukan, itu kayak alat enkripsi. Komandan pos mengambil langkah maju, meraih alat itu dari tangan anak buahnya. Barang kayak gini biasanya cuma dipakai. Ya, orang tertentu. Ia memandang wanita itu penuh curiga. Siapa sebenarnya kamu? Wanita itu tetap tenang. Kembalikan barang saya, tutup tas itu, dan biarkan saya pergi. Kalau tidak, situasi ini akan jauh lebih buruk untuk kalian. Namun bukannya mengembalikan, komandan justru memberi isyarat untuk melanjutkan penggeledahan. Resleting berikutnya dibuka, dan kali ini, beberapa dokumen tebal dalam map kedap air keluar. Di sudut map, ada tanda stempel merah, Top Secret, dalam bahasa Inggris, serta kode militer yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu. Salah satu polisi mendecak kagum. Wah, ini pasti dokumen penting. Jangan-jangan ini bukti penyelundupan, Pak. Warga yang menonton semakin ramai. Kamera ponsel diarahkan lebih dekat. Beberapa orang bahkan mengangkat tubuh mereka di atas motor untuk merekam dari sudut yang lebih jelas. Wanita itu melangkah maju, mencoba mendekati tasnya, tapi sekali lagi dihalangi. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan, katanya. Justru karena itu kami periksa, balas komandan. Kalau memang rahasia negara, harusnya ada prosedur. Tanpa pengawalan, tanpa pemberitahuan ke kepolisian, Anda sama saja mencurigakan. Polisi muda yang pertama kali membuka tas itu kini menemukan benda terakhir, sebuah pistol kecil berwarna hitam matte, dengan plat nomor senjata yang sudah dihapus. Senjata itu tidak berkilau seperti milik kolektor, tapi jelas terawat dan siap digunakan kapan saja. Sorakan warga meledak lagi. Waduh, bawa pistol. Wah, gawat nih. Polisi muda itu mengangkat pistol itu tinggi-tinggi, memamerkan kepada warga. Nah, ini dia bukti pelanggaran, katanya bangga. Namun dalam sepersekian detik, suasana berubah. Wanita itu bergerak cepat, menepis tangan polisi tersebut, merebut pistolnya, dan dalam satu gerakan halus, ia membongkar magazin, mengosongkan pelurunya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Semua itu terjadi begitu cepat. Warga pun terdiam beberapa detik sebelum riuh kembali. Tatapan wanita itu kini bukan sekadar peringatan. Ia menatap komandan pos dengan ekspresi yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian sudah melanggar terlalu jauh. Sekarang, kalian tidak hanya menghalangi misi saya, kalian resmi terlibat dalam pelanggaran protokol militer. Beberapa polisi yang tadinya percaya diri mulai goyah. Mereka saling pandang. Sebagian mundur setengah langkah. Tapi ego dan gengsi membuat komandan tidak mau kalah. Kalau mau bicara protokol, mari kita bicarakan di kantor. Tangkap dia. Perintah itu menjadi pemicu baru. 2 polisi maju dari kiri, 1 dari kanan. Tapi kali ini, wanita itu tidak sekadar menangkis. Ia siap melawan sepenuhnya. Kerumunan warga bersorak. Sebagian mulai menjerit. Kamera ponsel tetap menyala, mengabadikan detik-detik yang akan menjadi viral di media sosial. Dan tepat ketika polisi pertama menyentuh bahunya, wanita itu bergerak. Udara sore yang tadinya hanya berat kini pecah menjadi gelombang ketegangan yang nyata. Perintah komandan pos untuk tangkap dia, seperti memukul gong perang.
Warga yang menonton mundur beberapa langkah, tapi tak satu pun dari mereka yang berhenti merekam. Semua tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, tak akan bisa diulang. Wanita itu berdiri dengan kuda-kuda rendah, bahunya rileks tapi siap meledak kapan saja. Matanya menatap setiap polisi yang bergerak mendekat, menghitung jarak dan waktu. Ia bukan orang yang baru belajar bela diri, setiap gerakannya penuh perhitungan, seperti seseorang yang telah melalui pelatihan bertahun-tahun. Dua polisi pertama menyerbu dari kiri dan kanan. Yang di kiri mencoba meraih bahu, yang di kanan mengincar pinggang. Gerakan mereka cepat, tapi bagi wanita itu, mereka tampak lambat. Dengan langkah ke samping yang mulus, ia menepis tangan polisi di kiri, memutar tubuh, dan memanfaatkan momentum lawan untuk melemparkannya ke depan. Tubuh polisi itu melayang setengah meter sebelum menghantam meja kecil di pos pemeriksaan. Gelas kopi di atasnya tumpah, pecah, dan isinya mengalir membasahi tanah. Hampir bersamaan, polisi di kanan berhasil meraih pinggangnya, tapi itu justru memberi celah. Wanita itu menurunkan tubuh, memutar pinggang, dan mengunci tangan lawan di bawah ketiaknya. Dengan gerakan cepat, ia menarik dan memutar hingga terdengar bunyi krek yang membuat penonton meringis. Polisi itu menjerit, melepaskan genggaman, dan jatuh ke tanah sambil memegangi bahu yang terkilir. Sorakan warga pecah. Astaga, perempuannya jago banget. Wih, kayak film action. Tapi bentrokan belum selesai. Dua polisi lain maju, salah satunya membawa tongkat rotan. Ia mengayunkannya tinggi-tinggi, mengincar kepala wanita itu. Namun ia sudah membaca gerakan itu dari jarak 3 meter. Ia merunduk, lalu maju cepat, menyodorkan telapak tangan ke dada lawan dengan dorongan keras. Polisi itu terlempar ke belakang, menabrak motor warga yang diparkir di pinggir jalan. Tongkatnya terlepas, meluncur di aspal. Wanita itu meraihnya, memutarnya di tangan dengan kecepatan yang membuat penonton ternganga, lalu mengarahkannya ke polisi terakhir yang masih berdiri tegap di depannya. Polisi itu ragu, tapi gengsi mendorongnya maju. Ia mencoba menangkap tongkat itu, namun wanita itu menariknya kembali, memukul lututnya dari samping. Polisi itu terjatuh, mengerang, lututnya tertekuk tak wajar. Hanya komandan pos yang kini masih berdiri di jarak 3 meter. Nafasnya memburu, matanya membelalak, dan di wajahnya ada campuran marah, malu, dan takut. Namun ia masih mencoba menjaga wibawa. Kamu pikir ini akan membuatmu bebas? Kamu sudah menyerang petugas, dan... Wanita itu memotong kalimatnya dengan tatapan menusuk. Kamu yang memulai ini. Sekarang, kamu akan mengakhirinya, atau aku yang akan melakukannya. Komandan mengatupkan rahang, lalu maju dengan langkah lebar. Tinju kanannya diayunkan ke arah kepala wanita itu. Tapi ia hanya menggeser kepala sedikit, membiarkan pukulan itu lewat, lalu mengaitkan lengannya di siku komandan. Dengan satu putaran cepat, ia memanfaatkan berat tubuh lawan untuk mengangkatnya, lalu brak, membantingnya ke aspal keras. Kerumunan berteriak. Beberapa warga menutup mulut, tak percaya seorang perempuan bisa menjatuhkan pria 2 kali berat badannya begitu mudah. Komandan pos tergeletak di tanah, matanya setengah terpejam, napasnya memburu. Hening sesaat, lalu suara sirene kecil terdengar di kejauhan. Semakin lama semakin jelas, hingga sebuah mobil jeep hijau TNI berhenti mendadak di pinggir jalan. 2 prajurit bersenjata ringan keluar, dan dari kursi penumpang, seorang perwira TNI berpangkat mayor turun dengan wajah tegas. Langkahnya mantap ketika ia mendekati kerumunan. Tanpa bertanya, ia langsung berdiri di antara wanita itu dan polisi yang masih sadar. Siapa yang berani menyentuh dia lagi, akan berurusan langsung dengan saya. Suaranya lantang, memecah udara sore. Beberapa polisi menunduk, sebagian mundur perlahan. Warga mulai bersorak lagi, kali ini dengan nada memihak. Ponsel-ponsel tetap mengarah, merekam setiap detik peristiwa yang akan menjadi perbincangan nasional. Perwira itu menoleh pada wanita tersebut. Kita pergi sekarang. Misi ini sudah cukup terganggu. Wanita itu mengangguk singkat, mengambil tasnya yang masih tergeletak di tanah. Ia tidak menatap lagi ke arah para polisi,
Tapi kata-kata terakhirnya terdengar jelas bagi semua yang hadir. Kalian beruntung saya masih dalam misi. Kalau tidak, ia berhenti sebentar, menatap lurus ke mata komandan pos yang masih setengah duduk. Ceritanya akan jauh berbeda. Tanpa menoleh lagi, ia masuk ke mobil TNI dan pergi. Tinggal para polisi yang babak belur, warga yang heboh, dan rekaman yang akan meledak di media sosial sebelum malam tiba. Malam itu, udara di markas sementara TNI di pinggiran kota terasa berat. Lampu-lampu gantung menyala remang, menyoroti wajah-wajah tegang para prajurit. Intel cantik itu, yang kini semua orang tahu bernama Letda Sari, duduk di ujung meja panjang, kedua tangannya terkunci di depan dada. Di hadapannya, duduk Mayor Wisnu, komandan intelijen lapangan yang terkenal dingin dan tak pernah tersenyum. Saya minta laporan detail, ucap Mayor Wisnu dengan suara datar namun mengandung ancaman. Letda Sari menarik napas panjang, lalu mulai menjelaskan kronologi dari awal penangkapan, perlakuan kasar polisi, hingga bantingan yang membuat salah satu polisi pingsan di tempat. Beberapa prajurit yang mendengarnya tersenyum tipis, tapi cepat-cepat menahan ekspresi itu ketika tatapan sang mayor melirik ke arah mereka. Berarti mereka tidak tahu kamu adalah Intel? Tanya Mayor Wisnu memastikan. Tidak, Pak. Mereka hanya curiga. Tapi saya yakin sekarang mereka sudah tahu. Kemungkinan besar mereka sedang merangkai versi mereka sendiri, jawab Sari. Mayor Wisnu mengangguk pelan. Bagus. Berarti kita punya alasan untuk menyapa mereka lebih dulu. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Semua orang tahu, menyapa, dalam bahasa Mayor Wisnu bukanlah sapaan biasa. Itu berarti konfrontasi langsung, balas dendam yang dibungkus dengan alasan resmi. Keesokan paginya, 3 kendaraan taktis berwarna hijau tua bergerak pelan menuju markas kecil kepolisian sektor tempat insiden terjadi. Tidak ada suara sirene, hanya deru mesin berat yang memecah sunyi jalan desa. Prajurit berpakaian loreng duduk di kursi belakang dengan wajah tanpa ekspresi, namun mata mereka penuh kewaspadaan. Letda Sari duduk di kursi depan salah satu kendaraan. Meski luka memar di tangannya belum sepenuhnya sembuh, sorot matanya tidak lagi dingin seperti kemarin. Kali ini, ada api yang menyala. Ketika rombongan tiba di halaman polsek, beberapa polisi yang berjaga langsung keluar. Wajah mereka pucat melihat lambang TNI di kendaraan itu. Beberapa mencoba tersenyum kaku, tapi tatapan tajam para prajurit membuat senyum itu cepat hilang. Mayor Wisnu turun lebih dulu. Tanpa banyak bicara, ia melangkah menuju pintu masuk polsek, diikuti Letda Sari dan 2 perwira lainnya. Kami datang untuk klarifikasi, kata Mayor Wisnu singkat, namun tekanan dalam suaranya membuat Kapolsek yang menunggu di ruangannya langsung berdiri kaku. Di dalam ruangan, udara terasa pengap. Kapolsek berusaha bersikap ramah, tapi keringat dingin di pelipisnya mengkhianati rasa takutnya. Kami hanya menjalankan prosedur, Pak Mayor. Kami tidak tahu beliau adalah Intel, ujar Kapolsek, melirik sekilas ke arah Sari. Sari tersenyum tipis. Menarik. Prosedur yang saya ingat kemarin adalah memelintir tangan saya, menahan saya di tanah, dan mencoba membuka tas saya tanpa izin. Itu prosedur yang mana, Pak? Suara di ruangan mendadak berat. Beberapa polisi yang hadir menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas di tangan. Mayor Wisnu mendekat, menatap Kapolsek tepat di mata. Kalau saja kalian tahu konsekuensinya, kalian tak akan menyentuh seorang Intel. Tapi sekarang kalian sudah melakukannya, dan kami di sini bukan untuk minta maaf. Kapolsek menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Mayor Wisnu tidak menjawab. Ia hanya memberi kode dengan tangan, dan 2 prajurit TNI langsung masuk, membawa sebuah map tebal berisi foto-foto dan dokumen yang membuat wajah Kapolsek semakin pucat. Foto-foto itu adalah bukti pungli, penyelundupan barang, dan pelanggaran prosedur yang selama ini dilakukan beberapa oknum polisi di polsek itu. Semua diperoleh diam-diam oleh tim Intel Sari sebelum insiden. Sari mencondongkan tubuh, berbicara dengan nada halus tapi menusuk. Kalian pikir saya lewat sini secara kebetulan? Saya sudah mengamati polsek ini selama 2 minggu. Penangkapan kemarin hanya mempercepat semuanya. Keheningan menggantung. Kapolsek menyandarkan tubuhnya ke kursi,
Wajahnya pucat pasi. Mayor Wisnu berdiri, lalu menepuk pelan bahu Sari. Kamu bebas memilih. Sari, kita bawa mereka ke jalur resmi, atau kita selesaikan hari ini juga. Sari menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Bawa ke jalur resmi, Pak. Tapi pastikan mereka tidak lagi punya ruang untuk bermain kotor. Mayor Wisnu tersenyum tipis, senyum yang langka. Kita sepakat. Saat rombongan TNI meninggalkan polsek, beberapa warga desa yang menonton dari kejauhan bertepuk tangan kecil. Mereka tidak tahu detailnya, tapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Di dalam kendaraan, Sari menatap keluar jendela, membiarkan udara pagi yang dingin menyentuh wajahnya. Balas dendamnya memang tidak dilakukan dengan kekerasan, tapi hasilnya jauh lebih memuaskan. Para polisi itu kini di bawah pengawasan ketat, reputasi mereka hancur, dan jaringan kotor mereka terbongkar. Bagi Letda Sari, itu bukan sekadar balas dendam, itu adalah pesan. Pesan bahwa intel TNI bukanlah orang yang bisa disentuh sembarangan.